Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Selamat menempuh bulan baru ya. Kita sudah memasuki bulan Agustus tanggal 1 kali ini teman-teman ya. Kita sambut hari kemerdekaan nanti 17 Agustus teman-teman, dengan perlombaan-perlombaan yang mungkin akan diadakan di desa kalian masing-masing, dan semoga berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya teman-teman ya, apa yang kalian harapkan dan impikan semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan. Tetap mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani hari-hari teman-teman semua ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat sebenarnya untuk Bitcoin ini price actionnya belum ada perubahan yang terlalu signifikan teman-teman ya, karena memang di sini ya sedang ada gempuran drama cryptocurrency yang dibuat oleh SEC, yang dimana SEC ini menuntut Coinbase untuk mendelisting atau menghapus semua perdagangan cryptocurrency terkecuali Bitcoin. Wow ya, jadi ada bad news seperti itu. Mungkin ini efek dari bad news itu ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi di tengah keadaan cryptocurrency yang seperti ini teman-teman, ada sedikit informasi yang benar-benar sangat menarik nih buat para komunitas Picket Price. Oke, kita lihat price action harganya ya. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat real chart daripada price ini teman-teman, setelah dia naik tinggi lumayan ya kan, setelah dia naik saat ini terkoreksi kembali ya kan, dia sudah nembus ya di level resisten pertamanya, dan saat ini kembali lagi terjadi koreksi ya. Koreksi ini mungkin untuk ngambil retracement lah sebelum dia meneruskan kenaikannya sampai zona yang saya beri marking di atas ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, ketika daftar 10 bursa ya, daftar 10 bursa ini di antaranya nanti ada Coinbase, Binance, Kraken, Robinhood, ya tidak menutup kemungkinan dia akan jebol di all time high-nya ya, bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi seperti yang kita bahas kemarin teman-teman, BIF ya, ini menargetkan daripada harga Brace ini bisa kill 3-0 ya. Kita aminkan saja teman-teman, semoga benar-benar bisa terrealisasi. Oke, jadi di sini di chart daripada Brace ini sebenarnya ada yang sangat menarik teman-teman, kalau kita turunkan time frame-nya dari daily ke 4 jam ya. Nah, jadi di daily di time frame 4 jam ini teman-teman, ada sedikit gambaran yang cukup menarik. Kita gariskan dulu ya. Kita kasih garis seperti ini teman-teman ya. Jadi ini nanti kayak membentuk pola chart pattern lah ya. Jadi kalian bisa nganggap ini nanti apa ya gitu teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat menarik teman-teman sebenarnya ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat teman-teman ya, untuk chart pattern ini ya, ada yang menganggap ini adalah ascending triangle ya. Tapi kalau saya pribadi mengacu chart pattern ini mengacu ke symmetrical triangle teman-teman, dimana symmetrical triangle ini ada dua opsi. Oke, opsi yang pertama teman-teman, si Brace ini ya, dia bisa naik. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua teman-teman ya, dia akan turun kalau menurut chart pattern ini gitu teman-teman. Jadi ada kedua kemungkinan, dia bisa naik lebih tinggi dan dia bisa turun juga teman-teman. Sampai mana turunnya? Nah, ketika dia akan terjadi koreksi turun teman-teman, maka penurunannya kemungkinan besar dia akan di area ini ya, di area sini mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat kalian bisa amati bersama di sini teman-teman ya, ketika si Brace ini naik tinggi ya, naik di sini teman-teman ya, ini naik di sini, dia terjadi koreksi dan dia ada respon dan mantul lagi ke atas di area rally base rally atau area supply-nya yang ada di sini ya. Dia ada reaksi mantul lagi ke atas, terjadi konsolidasi ya, seperti itu. Nah, jadi ketika dia mau turun atau dia akan membuat fake out ya teman-teman ya. Jadi kalau dia turun, dia jebol ini teman-teman, turun, jadi kita harus lihat candle konfirmasi juga. Candle konfirmasinya salah satunya adalah dengan satu candle yang sangat panjang
dalam artian bearishnya teman-teman, atau 3 candle bearish berturut-turut, maka di situ potensi akan terjadi penurunan lagi teman-teman. Tapi kalau cuman satu candle dan itu nggak terlalu panjang, ya tidak menutup kemungkinan itu hanya fake out aja ya, dia bisa masuk lagi ke dalam dan meneruskan kenaikannya, kurang lebih simpelnya seperti itu. Oke, jadi kita pantau bersama-sama teman-teman, kita lihat dalam time frame 4 jam ini teman-teman, kenaikan atau penurunan yang akan dicapai oleh tim Bryce. Tapi kalau kita mengacu dalam hal-hal positif, dalam hal-hal informasi yang beredar teman-teman ya, ini kemungkinan besar dia akan strong dulu untuk naik teman-teman ya. Kemungkinan besar kalau kita mengacu follow the trend-nya, maka tidak menutup kemungkinan dalam time frame 4 jam ini adalah kenaikan ya. Jadi mungkin kalau dia akan terjadi penurunan, mungkin akan fake out aja gitu kalau menurut saya pribadi, apalagi ditambah bumbu-bumbu yang menyenangkan. Kita langsung bahas ke pembahasan yang lebih jauh lagi. Nah, ini adalah tweetan daripada Bryce teman-teman. Ini mention daripada Bryce ya. Dia ngerespon nih dengan statement yang ditweet oleh si Aditya ini ya. Saya membeli Bryce senilai 7.920.000 US dollar di Gate.io. Harga diharapkan menjadi 0,50 di belakang koma kepala 2 pada bulan Agustus ya, tetapi saat ini hanya di area 0,60 di belakang koma kepala 3 ya. Saya merasa saya akan menghasilkan uang dengan mudah di bulan depan seperti 10 kali lipat. Oke, jadi di sini langsung ada respon yang dimana responnya ini teman-teman dengan tanda roket terbang. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman, Bryce ini sering kali ngerespon ya beberapa tweetan-tweetan dengan tanda roket. Mungkin akan ada sesuatu gebrakan di bulan Agustus ya. Salah satunya yang menjadi andalan adalah listing. Nah, kita kan nggak tahu listing mana aja yang akan dicapai ya. Walaupun saat ini sudah ada 2 atau 3 exchange yang sudah menampakkan dirinya untuk melisting Bryce. Cuman kita nggak tahu nih ya, sisanya nanti bisa jadi Robinhood, Coinbase ya, Binance, Kraken ya. Harapan kita semua salah satu di antara mereka ada yang masuk gitu teman-teman ya, supaya harganya bisa dipompa lagi gitu ya kan. Nah, jadi kita flashback dulu sebentar teman-teman ya. Jadi di sini kan si BEF ya, si BEF ini is super bullish to die. Oke, BEF is planning the 0,30 di belakang koma kepala 1 mission for Bryce. Nah, target dari BEF ini teman-teman untuk membawa harga Bryce ini bisa kill 30 di harga saat ini ya. Semoga saja sih ini dalam kurun waktu sampai masa bull run lah, syukur-syukur dia bisa kill 40 ya di kepala 0,001 gitu. Mantap jiwa ya, apalagi dengan sistem burning yang masih jalan juga, dan beberapa exchanger besar juga belum mendaftarkan daripada Bryce seperti Coinbase, Kraken, Binance, Robinhood, terus Bybit udah belum ya. Saya kurang update juga, kalian bisa cek sendiri ya seperti itu. Jadi masih banyak kesempatan sebenarnya untuk harga Bryce ini bisa melambung lebih tinggi. Yang penting apa sebenarnya permasalahan di Bryce ini ya, kalau masalah supply untuk menyentuh ke rank level 1 rupiah itu sangat-sangat mudah ya kalau kita berbicara supply ya. Supply-nya lebih sedikit saat ini dibanding dengan Shiba ya kan. Tapi kalau kita bicara performa, Shiba lebih unggul saat ini seperti itu teman-teman. Dan kalau kita mengacu pada pelistingan ya, Shiba lebih unggul juga ya. Jadi kalau untuk mengacu ke 1 rupiah ya, semoga saja sih kontrak sell daripada Bryce ini dikurangin lagi lah seperti itu. Kalau nggak mau ngilangin kontrak sell ya setidaknya dikurangin lah menjadi 1 miliar aja kayak gitu yang dijual ya. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, informasi yang berikutnya datang dari Atani teman-teman. Atani ini adalah suatu platform pertukaran ya. Jadi dia sudah mau mendaftarkan si Bryce ya, token new listing teman-teman, di mana kalau kita terjemahkan Atani official, daftar token baru Bitget Price, perdagangan Bryce, pairing USDT di Atani, lebih banyak koin, lebih banyak likuiditas. Nah, dan biaya lebih rendah dari pertukaran rata-rata. Nah, jadi exchange yang awal-awal melisting si Bryce ini memang masih exchange yang tergolong masih kecil ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti susulan-susulan berikutnya lebih besar lagi gitu teman-teman ya. Oke. Jadi yang kedua yaitu ada Traffic teman-teman, di mana Traffic ini akan
akan mendaftarkan si Bryce juga pada tanggal 5 Agustus ya. Si Traffic ini akan melisting daripada Bryce tanggal 5 Agustus ya. Jadi Traffic ini juga masih exchange yang bisa digolongkan belum besar juga ya. Jadi belum ada efeknya mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti kalau masuk ke top 10 itu baru terasa dampaknya ya. Semoga saja sih teman-teman ya, bulan Agustus ini juga ada big burn juga harapan dari kita ya. Buybacknya bisa dilakukan di bulan Agustus dan pembakarannya mungkin harapan dari kita lebih tinggi dari bulan Juli. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Bryce, semoga membantu. Salam cuan.